warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi di WDP, waktunya DM Podcast. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat selalu dan semangat selalu ya. Nah, kalau kemarin kan kita udah ngebahas tentang Turki. Kalau kali ini kita akan ngebahas tentang prestasi dan juga masa depan. Selanjutnya kita akan next sharing sama Kak Fira. Langsung saja kita sambut Kak Fahira. Yeay. Halo Kak Fahira, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih ada panggilannya mungkin Kak Fahira? Oh boleh, sebelumnya nama panjang aku Fahira Aisyah Rahmah, tapi biasa dipanggil Vira. Jadi kalau mau panggil Vira boleh juga. Jadi aku boleh panggil Kak Fahira ya? Ya Oke. boleh banget. Sebenarnya kenapa aku milih di PSI itu karena aku pengen di kafe ya. Soalnya emang aku kan condongnya ke kesenian gitu. Terus ternyata pas aku lihat di kafe, dia tuh selain emang banyak peminatnya itu ya pasti Susah. iya susah banget kan. Dan itu pun tujuan aku tuh pengennya ITB. Sesusah itu kan ITB kan. ITB DKV. Iya, itu udah minatnya banyak. Terus Dahsyat. ternyata mata kuliahnya juga yang ternyata sesusah itu gitu kan. Gimana Mungkin gitu emang seni gitu kan. Orang mikir mungkin itu hal yang ya udah itu cuma seni. Enggak, seni itu sesusah itu gitu. Iya, Jadi betul. kayaknya aku bukan seni banget. Mungkin aku suka seni tapi yang bukan banget gitu. Jadi mungkin kalau misalnya aku suruh milih antara kalau misalnya aku mau milih bidang lain, mungkin aku bakalan milih kayak teknik geologi ya. Kayak Geologi. yang ada hubungannya matematika sama geografi gitu. Wah, BMKG. Iya bener banget, karena Wow. waktu itu pas ditanya kalau misalnya sama orang tua gitu, kamu kalau misalnya nggak mau masuk DKV mau apa gitu kan, boleh jadi BMKG nggak sih gitu. Jadi kayak mikirnya pengen jadi BMKG gitu kan, soalnya nilai menonjol aku tuh geografi sama MTK, tapi ternyata itu kan lebih ke IPA ya, jadi ya aku nggak bisa dong. Jadi akhirnya nggak terpaksa sih, akhirnya aku menelusuri lebih banyak program studi. Ternyata aku lebih condong ke ilmu komunikasi. Dia tuh ada nyambungnya sama kesenian yang aku suka, yaitu kayak desain grafis dan segala macam, terus editing video dan segala macam, apalagi juga wawancara kayak wartawan gitu. Itu aku suka di hal-hal itu. Jadi mungkin tujuan aku ilmu komunikasi seperti itu. Insya Allah, semoga tercapai. Amin. Tapi kok bisa ya? Maksudnya kan Kak Fira IPS, Mm-mm. aku IPA. Tapi kok aku Iya. IPA-nya nggak yang se-IPA itu ya? Paham nggak sih? Kak Fira ini kan condong di bagian MTK gitu, Iya. geografi. Sedangkan aku MTK pun mungkin masih Sebenarnya bukan tergantung kamu bisa apa enggaknya, kamu suka apa enggak. Karena ada orang dia tuh mungkin kan kenal ya tokoh ini, kayak dia tuh kalau misalnya dia tuh bisa kayak di satu bidang ini, misalnya dia bisa di manajemen gitu, dia nggak suka tapi dia bisa di manajemen, tapi ternyata pas dia udah lulus setelahnya itu dia malah ternyata sukanya di bagian IPA. Jadi kan Wow. mungkin ini lebih tergantung ke kalian suka apa enggak. Mungkin kalau ditanya aku bisa di bagian biologi atau kimia, mungkin aku bisa, tapi kalau ditanya suka enggak. Berarti Jadi ya, aku emang mungkin gak suka MTK ya. iya mungkin. Tapi kalau misalnya kamu tertarik sama satu hal itu, kataku lebih bagus karena kamu Betul. bakalan fokus gimana caranya kamu bisa masuk ke situ. Kalau misalnya kamu bisa banyak, itu sebenarnya bingung ya mau pilih fokus yang mana. Tapi ternyata alhamdulillah selama ini aku ternyata condong ke satu dan aku mau fokusin ke hal itu. Kayak gitu. Ya, semoga tercapai. Amin. Oke ya Kak Fira. Tadi kan aku udah tanya sedikit ya tentang si bidang-bidang ini nih. Oke. Bener banget. Kira-kira kalau misalnya Kak Fira nih nanti pas udah di dunia perkuliahan keterima di ilmu komunikasi ya? Ya. Kira-kira untuk Kak Fira ini ke depannya ada target nggak yang mau dicapai? Kayak misal mau kuliah di mana, kerja di mana, atau mau masuk fakultas apa yang lebih spesifik gitu? Sebenarnya ini masuknya pribadi ya, tapi nggak Iya. apa-apa. Mungkin kalian bisa baru tahu program studi ini karena Bismillah sih. Aku pengen masuk, ada 2 prodi yang pengen aku masukin. Dan Apa tuh? itu yang pertama tuh, plan pertamaku tuh Universitas Indonesia Produksi Amin. Media. Amin. Amin. Itu dia ternyata pas aku cari tahu dia tuh sarjana terapan ilmu komunikasi. Jadi kalau misalnya ilmu komunikasi udah banyak peminat, oke aku cari yang ada lah seluk-beluknya sama kayak ilmu komunikasi gitu. Dan ternyata aku nemu di produksi media. Dari segi mata kuliahnya aku suka dan pengajarnya juga bagus, orang-orang yang terkenal gitu. Jadi orang pengalaman juga, jadi kayak wah tertarik nih gitu. Terus yang kedua tuh aku tuh
suka di bagian komunikasi digital dan medianya IPB itu ternyata pas aku cari itu tuh termasuk vokasi paling terminat di se-Indonesia gitu. Itu kayak sekaget itu aku kayak kok bisa gitu vokasi ini jadi yang terfavorit gitu. Terus kayak pas aku mata kuliahnya emang sebagus itu. Mereka pernah masuk ke apa namanya kayak magang, bukan sih kayak proyek gitu yang mungkin tugas kuliahnya bisa ke Kompas atau ke manapun gitu kan. Jadi kayak Asik ya? iya kayak asik Asik gitu. banget. Terus kayak wah terfavorit deh gitu. Bisa lah dimasukin ke salah satu favorit aku. Jadi mungkin meskipun aku nggak masuk ke ilmu komunikasi utama, aku bisa masuk ke yang sarjana terapan gitu. Karena aku lebih suka praktek dibandingkan harus duduk dan mendengarkan teori gitu. Bosen. Bener, bosan Jujur bosen sebenarnya. banget. Tapi ya gimana lagi ya, kita di sini pun juga seperti itu. Iya benar. Oke, mungkin aku mau nanya sedikit deep kali ya. Oh my God. Tingkatannya ini lebih naik nih. Deep. Boleh? Deep talk mungkin sih masuk ya, tapi enggak Iya. kok. Mungkin kira-kira untuk Kak Fira sendiri, ada nggak yang mau disampaikan untuk masa lalu Kak Fira? Ah, Masa lalu yang kayak mungkin dulu tuh agak nggak kayak sekarang gitu. ya Allah. Dulu kalau bisa dibilang aku tuh kalau misalnya dibandingin sama aku dulu dari awal TK gitu, aku bukan orang yang pinter sepinter itu, enggak. Aku juga orang yang males, paling males di TK. Kadang orang tua aku bahkan sampai kayak nih anak mau jadi apa gitu. Aku juga bingung kayak karena waktu itu aku kalau TK tuh kayak males, bener-bener males banget dan kayak nggak mau sekolah pun nggak mau gitu kan. Jadi kayak terus kalau semakin seiring waktu pas SD kelas 6 tuh masih ada UN kan. Iya. Nah itu kalau UN tuh pasti apa-apa tuh gak boleh, jadi kayak main HP gak boleh. Betul. Terus banget. abis itu main sama temen pun kayaknya jarang deh gitu. Sekarang orang udah pada fokus kan, dan aku tuh masih orang yang kayak pengen main gitu. Jadi di situ tuh mulai ada jiwa-jiwa berontak gitu kan. Nah di situ mulai jiwa berontak, aku ternyata sempet ditegur gitu sama orang tua. Jadi kayak aku mulai sadar kayak oh aku tuh harus fokus buat kedepannya gitu. Terus ternyata pas mulai menyadari kalau bahwa UN seperti itu, jadi pas waktu itu tuh pernah diajak gitu kan sama kantor ayahku, itu tuh ke Semarang naik Wah, pesawat. jauh juga mainnya Kak ya. Tapi naik pesawat itu kan kayak Asik. iya enak. Buat Aku bocah-bocah iya, gitu. buat bocah kelas 6 SD siapa sih yang nggak mau gitu kan. Terus kayak pengen banget naik pesawat karena aku belum pernah gitu. Terus ternyata setelah dipikir-pikir ya Allah cuma ke Semarang gitu. Terus hari Sabtu itu tuh aku ternyata ada les di sekolah gitu. Terus ternyata aku lebih milih les. Kecil-kecil sibuk ya Kak. Iya, Maksudnya makanya. masih kecil sibuk banget gitu. Aku aja kayak SD masih main pulang gitu. Iya mungkin itu enak ya, itu kata aku sih aku pengennya kayak gitu, tapi ternyata mulai situ aku disadarkan dengan UN yang harus begini-begini, jadi aku mengorbankan impian buat terbang ke Semarang gitu. Alhamdulillah aku angkatan corona ya, jadi angkatan coba-coba gitu. Jadi aku nggak ada Iya, UN. jadi mungkin Insya aku Allah. angkatan terakhir UN ya sebelum ada COVID. Ya Allah kesel sih, tapi ya udahlah udah berlalu gitu. Jadi buat aku kalau misalnya nyampein ke pesan ke diri aku yang masa lalu, terima kasih karena udah mau berjuang, udah mau ngerelain apapun kayak kesenangan atau apapun demi mencapai hal ini gitu kan. Mungkin kalau dibilang pinter, mungkin tidak sepinter orang luar, tapi setidaknya diri dulu aku tuh udah berusaha sebaik mungkin buat diri aku yang sekarang ini. Jadi aku lebih kayak merelakan masa lalu dan berpeluk kepada masa lalu sebenarnya kayak karena dialah gitu yang bikin aku seperti ini gitu. Masya Allah. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya. Amin. Amin. Oke, mungkin masuk ke yang terakhir pertanyaannya. Boleh? Ada nggak Kak sedikit pesan untuk teman-teman kita semua nih yang lagi berjuang untuk PTN, untuk berjuang untuk sekolahnya juga? Insya Allah. Sebenarnya aku juga masih kelas 12 yang masih berjuang PTN ya. Masya Allah ya. Tapi mungkin aku juga mau sampaikan ke teman-teman kelas 11, kelas 10 atau siapapun itu, mungkin MTS atau SD, siapapun yang menonton ini, kalau yang pertama tuh aku pasti mikir mau menyampaikan tentang waktu ya. Karena orang pasti berpikir kalau misalnya kamu sehari belajar, besoknya kamu akan pinter, enggak. Itu sebenarnya waktu itu digunakan sebaik mungkin dan jangan terlalu over gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian bikin jadwal, kalau misalnya jadwal kalian buat belajar,
ya udah belajar dan dipakai buat belajar, khusus belajar. Tapi kalau emang dipakai buat jam istirahat, kayak tidur jam 9 teng harus tidur, tapi kalian ngerasa kalian kurang belajar, terus kalian malah bablas, dan itu kataku kurang efektif, dan itu malah bikin kamu capek setelahnya. Jadi kayak gunakan waktu kalau misalnya emang untuk belajar ya belajar, kalau misalnya untuk istirahat ya istirahat, itu emang penting banget. Terus yang kedua mungkin aku pengen nyampein kayak gak perlu khawatir sebenarnya sama masa depan. Kakakku tuh selalu bilang kamu tuh gak perlu khawatir, terlalu khawatir sama masa depan, karena rezeki itu udah diatur gitu. Jadi kayak mungkin kalian saat ini belum merasa sukses, tapi Allah tuh udah menyiapkan sesuatu yang mungkin lebih baik gitu, yang mungkin emang rezeki kita saat ini tuh belum, masih ditahan, masih belum gitu. Mungkin orang di luar sana rezekinya udah ada gitu, tapi mungkin rezeki kita tuh ditumpuk buat bakalan dikasih ke hari yang pas, bener-bener pas, dimana kamu akan sedang banget dan mengucapkan alhamdulillah gitu kan. Dan aku ngerasa di sini mungkin aku sering ngerasa kayak kenapa sih harus pesantren gitu kan, kenapa sih harus pesantren, kenapa aku nggak SMAN gitu. Nah itu sebenarnya salah satu rezeki ya, karena saat ini aku sadar kalau di luar sana tuh mungkin belum bisa belajar seperti apa yang kita belajar di pesantren ini gitu kan. Jadi mungkin jangan terlalu khawatir sama rezeki, karena Allah udah ngatur ya, nggak perlu sedih gitu, karena mungkin belum waktunya aja gitu. Lebih sih seperti itu ya. Dan tentu saja buat teman-teman, kalau misalnya kalian merasa nyerah, ya seperti kata aku tadi, tunggu aja gitu. Mungkin emang Allah tuh menyuruh kita sabar untuk itu, menunggu kapan waktunya kita untuk sukses. Dan tentu saja kita tuh harus berusaha sebaik mungkin gitu. Ya nggak perlu belajar ekstrim gitu, kalian nggak perlu belajar se-ekstrim itu seperti orang-orang pintar di luar sana. Kalian bisa mengembangkan skill gitu, karena zaman sekarang ini tuh lebih dibutuhkan skill ya dibandingkan hanya sekadar akademis. Nilai, kalau misalnya kata-kata hari ini tuh nilai akademis yang nilai sempurna itu akan kalah sama ilmu yang berkah, kayak gitu sih. Oke teman-teman, ternyata banyak banget yang bisa kita ambil dari Kak Vira, dan juga salah satu dari aku juga banyak banget belajar dari Kak Vira hari ini. Contohnya tuh kayak tadi bagian Kak Vira bilang, gunain waktu kalian sebaik mungkin, karena kalau bisa kalian kecapean, kalian bakal langsung burn out, langsung nggak ada yang masuk ke kotak. Kayak contohnya juga aku pernah sekali waktu mau ujian itu aku ngebablasin belajar sampai jam 3 pagi mungkin ya, ini agak bablas Itu gitu. over banget sih Over kataku. Over banget. Dan ya jujur tuh nggak ada yang masuk sama sekali. Ujung-ujung pun aku jadi kurang remet dan semua jadi kurang. Intinya semua hal itu jangan dipaksain ya Kak Vira, Iya, gitu. bener banget. Jangan paksain, dan juga kalau ada cobaan itu dicobain deh, jangan ditinggalin gitu. Jangan terlalu memaksakan diri lah pokoknya, karena udah ada porsinya masing-masing lah gitu, kita tinggal nunggu aja gitu. Apalagi rezeki ya, semua diatur sama Yang Maha Kuasa. Masya Allah. Oke. Nah teman-teman, sesi berbincang tadi dengan Kak Vira tuh udah selesai nih. Kira-kira kita abis itu mau ngapain ya? Ngapain tuh? Oke. Next kita bakal ada games Q&A sedikit dengan Kak Vira. Masya Allah. Ya ini yang mungkin agak sedikit absurd ya pertanyaannya, tapi mungkin langsung aja kali ya kita next. Oke. Yang pertama, Kak Vira. Kak Vira pernah gak sih punya momen, pengen quit aja gitu dari hal ini? Terus apa yang bikin Kak Vira tetap lanjut untuk berprestasi hingga saat ini? Kalau quit itu dalam bidang apa maksudnya? Mungkin dalam bidang akademik, lomba, mungkin dalam bidang-bidang kesenian. Kan biasa pasti capek kayak gitu, kayak jenuh di tengah-tengah gitu. Kak Vira pernah gak sih pas di tengah-tengah ini tuh pengen kayak, udah deh capek nih, stop gitu? Soalnya kalau dibilang quit, aku sih lebih kayak capek, aku pengen stop dulu, bukan bener-bener quit total gitu. Jadi kayak emang sebenarnya kembali lagi ke mindset ya, kayak ngapain aku quit kalau aku udah ngembangin sampai detik ini gitu kan. Jadi kalau dibilang ada rasa quit, mungkin ada, tapi pada akhirnya alhamdulillah aku nggak pernah quit sama sekali. Dan mungkin aku bilang udahlah nggak mau lagi, tapi akhirnya aku memutuskan untuk aku ternyata stop aja selama beberapa hari, istirahat gitu. Dan setelah hari berikutnya aku janji aku bakalan ngulangin hal yang bermanfaat tersebut. Nah teman-teman, jangan lupa kunjungi kita juga di berbagai platform kayak IG, terus TikTok, dan juga YouTube pastinya ya. Jangan lupa juga tinggalkan like, subscribe, komen, dan juga follow pastinya di IG ataupun TikTok. Kita tunggu pendapat kamu, dan kita juga tunggu
hal-hal menarik lainnya di podcast kali ini. Aku Fani Rizky, selaku host pada podcast kali ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!